السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita sampai di halaman 34. Adab seorang talibul ilm, orang yang mencintai ilmu, menuntut ilmu, apalagi seorang yang mengajarkan ilmu, yakni hendaklah dia senantiasa mensucikan batin dan lahir dari akhlak tercela dan mengasingkan, mengisinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Bagian sudah kita bahas dalam bab tazkiyatun nafas. Ini disebut dengan tahalli tajalli. Ini istilah dalam pembersihan jiwa. Hendaklah kita senantiasa mengosongkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Setelah kita mengosongkan diri dari akhlak tercela, kemudian kita isi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Ini disebut dengan tazkiyatun nafas sebagai misi dakwah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada beberapa kali Allah ulangi, di antaranya Al-Baqarah, kemudian Al-Jumu'ah, kama arsalna fikum rasula minkum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itulah misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Artinya mengajar, menyampaikan. Ayatina, ayat-ayat kami. Tidak boleh yang diajarkan bukan dari Quran dan Sunnah. Haruslah yang diajarkan adalah benar-benar dari Allah dan Rasul. Dalam rangka apa? Dalam rangka tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu apa? Bersih min amradil qulub, dari penyakit hati. Bersih dari penyakit hati. Di antaranya apa? Yakni al-haqdu, yakni benci, kebencian pada hal-hal yang tidak boleh kita benci. Sebab ada saatnya kebencian itu dianjurkan. Benci kepada dosa, benci kepada maksiat, benci
terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Kita harus benci. Ya. Adapun kepada selain itu tidak boleh kita benci. Ya. Maka dalam bab akidah ada yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ya. Jadi tidak selamanya benci itu terlarang. Ada saatnya benci itu dianjurkan jika dilakukan karena Allah. Ya. Hal lain yang harus kita bersihkan dari hati kita yakni al-hasadu, yakni hasad, iri, dengki kepada orang. Ya. Sama, ada saatnya juga hasad dianjurkan. Kepada siapa? Nabi sabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, walaupun bahasanya bukan lagi hasad, tapi al-ghibtah atau ghibtatun. Di hasad itu artinya iri, cemburu. Ya, tapi saya ulangi, ada saatnya iri, cemburu itu dianjurkan. Kepada siapa? Kepada dua orang, kata Nabi. Yang pertama adalah rajulun atahullahu ilman. Kepada orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah. Yang dengan ilmunya dia berdakwah, dia mengajar. Ya, kita iri. Baca Quran, ajar Quran. Dan yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Iri kepada orang yang dianugerahi harta oleh Allah, yang dengan hartanya itu dia bisa berinfak. Ya, dia bisa berbagi kepada orang lain. Dia bisa menjalankan ya aturan-aturan Allah yang sifatnya dengan harta. Dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun ini yang sifatnya untuk Allah. Nah, ini kita boleh iri. Ya. Nabi juga bersabda dalam satu hadis, qassamallahu dunya li arba'ati nafar. Allah membagi dunia kepada 4 golongan. Ya, Allah Subhanahu wa taala membagi dunia kepada 4 golongan. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu ilman. Ada orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, yang dengan ilmunya yang pertama abdun razaqahullahu ilman wa mala. Orang yang dianugerahi ilmu dan harta. Kaya juga, berilmu juga. Ya. Dengan ilmu dia berdakwah, dengan harta dia berbagi. Ini Nabi sebut dengan a'la manazil, kelompok tertinggi. Nah, yang kedua, Pak, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada orang dari umat Muhammad SAW, dia dianugerahi ilmu. Dengan ilmu dia berdakwah. Ya, tentu ikhlas karena Allah. Tapi dia bukan orang kaya. Nah, dia berniat, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti orang tadi, ya Allah, kelompok pertama tadi, saya juga bisa berbagi kepada orang lain, ya Allah. Ya, dia jujur itu kepada Allah. Ya, apa kata Nabi, Pak? Ajruhuma sawaun, pahalanya sama. Ya, ini iri yang diperbolehkan, dianjurkan. Minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahi saya harta biar saya juga bisa haji, ya Allah. Biar saya juga bisa umroh, ya Allah. Biar saya bisa bangun masjid, ya Allah. Bisa hajiin orang tua saya, bisa. Ya, sampaikan kepada Allah. Tersebut orang-orang seperti tadi. Ya, dia bisa, ya Allah. Saya juga mudah-mudahan bisa. Ya, mohon kepada Allah. Ya, maka kita dapat pahala. Nah, yang ketiga kata Nabi, abdun razaqahullahu mala walam yarzuqhu ilma. Ada orang yang dianugerahi harta, tapi dia maaf bodoh. Sehingga dia tidak mengerti hakikat harta itu apa. Yang dia tahu harta itu ya hasil jerih payah dia, hasil keringat dia.
Sehingga dia bermaksiat dengan hartanya. Dia berjudi, dia berzina, ya. Dan ini seburuk-buruk golongan. Ya, seburuk-buruk golongan. Nah, yang keempat, wa abdun lam yarzuqhu mala wala ilma. Nah, ini yang keempat ini. Harta tidak ada, ilmu juga tidak ada. Ya, maaf, miskin bodoh. Ya, miskin dan bodoh. Tapi dia katakan, seandainya saya seperti dia, saya juga bisa zina, saya juga bisa judi, saya juga bisa mabuk. Dia sampaikan seperti itu. Sehingga apa? Dosanya sama. Ya, karena dia berkeinginan untuk berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena hartanya nggak ada. Seandainya ada, dia berdosa. Dia juga dapat dosa, Pak. Ya, apa maksudnya? Hendaklah kita iri kepada orang yang berilmu, dengan ilmu dia berdakwah, dan iri kepada orang yang dianugerahi harta, dengan hartanya dia bisa berbagi. Ya, selain kepada dua orang ini tidak boleh iri. Ya, kita tidak boleh iri kepada orang kaya yang dia sombong. Ya, dia maksiat, nggak boleh kita iri. Ya, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya untuk apa? Ya, karena kemuliaan seseorang ketika dia mengamalkan ilmunya. Kemuliaan seseorang ketika dia memanfaatkan hartanya. Ini yang kita iri kepadanya. Selain itu, bersihkan diri kita dari segala bentuk hasad. Ya, dengki. Dan orang yang dengki ini, hasad ini, sebenarnya dia itu tidak terima takdir Allah. Ya. Orang yang hasad, orang yang dengki, itu tauhidnya lemah. Akidahnya lemah. Kenapa? Kaya miskin itu kan ketentuan Allah. Maunya kita semua kaya, Pak. Maunya kita. Cuma kadang-kadang ya mohon maaf, dari kampung merantaunya bareng. Tahunnya bareng. Ya, kenal sejak kecil, kawan sejak kecil. Setelah 20 tahun di Jakarta, yang satu kaya, yang satu biasa-biasa saja. Itu yang nentuin siapa? Ya Allah, bukan kita. Ya, kerjanya sama. Mohon maaf ya, sama-sama pedagang, sama-sama apa. Tapi yang satu udah melejit, ya. Mungkin yang satu dari dulu biasa-biasa saja. Ya, itu yang nentuin siapa? Bukan pekerjaan kita. Itu yang nentuin Allah. Maka siapa yang hasad berarti dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penyakit hati. Demikian juga kita bersihkan ya diri kita dari segala bentuk pelanggaran. Ya, al-jarimah. Ya, pelanggaran. Marah bukan karena Allah. Artinya apa? Ada saatnya marah bagus. Marah kepada anak yang tidak sholat umur 10 tahun, marah, pukul anaknya. Tapi jangan sampai memukul sampai bengkak. Jangan sampai yang dipukul mukanya. Kalau kita nggak marah, ya nggak boleh orang tua marah. Nggak benar, Pak. Ya, anak umur 10 tahun tidak sholat, harus kita marahi. Marahnya karena Allah. Ya. Demikian juga marah kepada istri yang memasukkan laki-laki yang bukan mahram, baik ke rumah apalagi ke kamar. Ya, harus marah suami. Ya, bukti marahnya apa? Al-hajar. Kita pisah ranjang dengan dia. Ya, kasih pelajaran. Ya, itu nggak apa-apa, itu teman kuliahnya, itu teman, nggak boleh. Selama dia bukan mahram, nggak boleh. Harus marah kita kepada istri seperti ini. Ya, yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Buya Hamka, orang yang tidak marah terhadap aturan-aturan Allah yang dilanggar, mohon maaf, itu tidak beda dengan binatang. Tidak ada bedanya dengan binatang. Jadi kalau ada orang tua tidak marah anaknya meninggalkan sholat, terutama umur 10 tahun nggak marah, aduh mohon maaf, itu sama kedudukannya dengan
Dengan apa? Dengan binatang. Ya, wujud marah kita apa? Ya dipukul anak. Ya, wujud marah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penyakit hati, ya, yakni curang, al-ghasyu, curang. Ya, dalam hal apa saja. Ya, curang dalam asyira wal bai', curang dalam akad jual beli, ya, curang dalam bisnis, ya, curang. Zaman Nabi di atas diperlihatkan yang baik-baik, di bawahnya busuk. Nah, itu zaman Nabi sudah ada, Pak. Maka dilaknat oleh Allah. Ya. Curang dalam jual beli online ada. Yang ditampilin di anunya baik-baik, datang nggak sama dengan barang yang diiklanin. Nah, itu curang. Ya. Itu curang semua. Ya. Curang dalam pekerjaan ada. Ya. Curang dalam pekerjaan ada. Misalkan kita sudah akad kerja 3 tahun, tapi belum 3 tahun sudah cari tempat kerjaan lain. Nah, itu curang juga. Ya, apapun resikonya. Kalau kita sudah berakad masa kerjanya 3 tahun, tidak boleh kita mencari tempat kerja yang lain. Ya, oh ini kurang, ini nggak cukup. Kamu kan sudah tahu dalam akadnya itu begitu. Makanya seorang muslim di atas syaratnya. Ya, seorang muslim berdasarkan apa? Syaratnya. Jadi banyak bentuk-bentuk kecurangan yang harus, ya, kita jauhi. Ya, guru di sekolah nerima hadiah saat penerimaan rapot dari wali murid, itu juga bentuk curang. Ya, orang tua yang ngasih hadiah pada guru secara langsung, itu juga bentuk curang. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk curang yang harus kita jauhi. Memberi tip, ya, pada perawat-perawat, ya, itu juga bentuk kecurangan. Semua itu harus kita jauhi semua. Termasuk kita harus bersihkan jiwa kita dari sombong. Sombong itu ada 2. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Ya. Dan orang sombong susah masuk surganya. Sebagaimana tidak mungkinnya tidak masuk onta ke dalam lubang jarum. Ya. Muka sinis kepada orang. Ya, itu juga bagian daripada sombong. Ya. Tidak mau jabat tangan dengan orang yang lebih rendah dari kita. Itu bagian dari sombong. Iya. Tapi giliran orang yang lebih tinggi darinya, lebih kaya darinya, ya Allah, dikuat pegang-pegang, dikuat erat-erat tangannya itu. Ya. Tapi kalau yang jabat tangan orang lain, orang miskin, sekedar nempel. Ya Allah, bukan begitu jabatan orang Islam. Jabatan orang Islam kuat. Ya. Kenapa giliran sama orang hebat kita mau berlama-lama jabat tangan? Ya. Giliran orang miskin, orang mohon maaf rendahan, tidak mau. Ya. Itu kalau ada sifat kesombongan bahaya. Ya, sifat sombong bahaya. Ya, sombongnya seorang ustadz ada. Ya, dan yang paling parah sombongnya ahli ibadah. Ya, merasa hebat dalam ibadah. Ini semua bentuk penyakit hati. Termasuk sekarang ini riya, ya. Ini riya. Apa itu riya? Memperlihatkan sesuatu ibadah kepada manusia dalam rangka sanjungan. Nah, di bawah riya ada namanya ujub. Ujub itu apa? Kagum terhadap diri. Tujuan juga apa? Tujuannya juga untuk dipuji dalam urusan dunia. Itu beda riya dan ujub dengan ujub. Kalau riya ingin dipuji, kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau ujub ingin dipuji, kaitannya dengan dunia. Ya, ijabul mar'i binafsih, ya. Jadi ada 3 hal yang membinasakan, kata Nabi. Salah satu muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'. Kikir yang diikuti. Ya, kikir yang diikuti. Ya. Makanya kata Nabi apa, Pak? Infak yang paling bagus apa? Infak yang paling bagus, infaknya orang takut miskin. Infak orang takut
miskin. Pada saat yang sama dia pingin jadi orang kaya. Ya. Banyak obsesi-obsesinya, dia pingin ini, dia pingin itu, ya. Saya akan beli ini, saya akan ini, ya. Akhirnya kikir. Ya. Nah, yang kedua yang membinasakan kata Nabi, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturuti. Nah, yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih. Seseorang bangga diri. Ya, seseorang bangga diri. Ya, bisa bangga diri dengan hartanya yang banyak. Bisa bangga diri dengan pekerjaannya yang hebat, jabatannya yang hebat. Juga bisa bangga diri dengan nasabnya. Ya, merasa nasabnya hebat. Ya, merasa keturunan orang hebat. Ya, akhirnya tidak mau menikah dengan orang yang nasabnya di bawah nasab keluarganya. Ini juga bagian dari ujub, bangga diri. Ya. Tujuannya apa? Ingin disanjung, ingin ditinggikan. Sama saja kan dengan riya. Cuma bedanya riya dalam dalam apa tadi? Dalam ranah apa? Ibadah. Tapi kalau ujub kaitannya dengan urusan dunia. Ya. Sum'ah sama juga dengan riya. Kalau riya diperlihatkan, tapi kalau sum'ah diperdengarkan. Ibadah. Ya, ibadah. Subhanallah. Ya, saya pernah dengar ceramah kawan saya Dr. Wahid Rahman. Beliau katakan begini. Orang umroh, orang haji, kata beliau lelucon. Ya, tapi itu sebagai peringatan. Belum berangkat umroh, sudah ditolak umrohnya sama Allah. Itu kata beliau. Saya dengar. Kenapa? Ya, orangnya belum sampai Ka'bah, fotonya sudah di mana-mana. Ya, paham apa tidak? Dia belum sampai Ka'bah, belum tawaf, tapi foto dia akan umroh sudah tersebar di mana-mana. Di mana itu maksudnya? Di media sosial. Dikit-dikit update status. Ya, baru di pesawat sudah update status. Sudah naik pesawat, update status. Ya, duduk di pesawat sudah ada lagi statusnya. Ya, pakai kain ihram sudah ada, tawaf ada, semua ada. Ya Allah, kata beliau, belum umroh sudah ditolak umrohnya. Nah, itu kata kawannya Dr. Wahid Rahman. Ya, tapi ya bisa jadi. Ya, walaupun ya tidak bisa kita menghukumi orang. Setiap orang yang ada foto dalam rangka ibadah belum tentu dia iya, belum tentu juga. Ya, tapi hati-hati bagus. Ya, diperlihatkan. Iya. Nah, bisa jadi ini orang nggak punya media sosial, Pak. Ulang diceritakan. Nah, itu namanya sum'ah. Ya. Jadi kalau riya diperlihatkan. Kalau sum'ah apa? Diperdengarkan. Sama-sama dalam bentuk ibadah. Ya, riya dan sum'ah. Ya. Kita sholat malam panjang nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian ngantuk. Kok kamu ngantuan sih? Iya, tadi malam saya sholat tahajudnya panjang. Nah, itu riya atau itu sum'ah? Ya, itu sum'ah. Ada lagi sum'ah. Ya, sum'ah yang kadang-kadang tidak sadar. Ya, kita diundang makan nih hari Senin atau hari Kamis. Kamu nggak tahu hari apa sekarang? Ini kan hari Senin, hari Kamis. Masa nggak tahu? Maksudnya kalau hari Senin Kamis itu saya udah puasa. Ya, dia ingin cerita kepada orang kalau dia itu rutin berpuasa. Itu juga bagian daripada sum'ah dan riya. Ya, kamu nggak tahu sekarang hari apa? Sekarang hari Senin. Oh, masa nggak tahu sih? Emang saya kalau hari Senin ngapain? Ya, itu dia sedang cerita kepada orang saya ini sudah rutin puasa. Ya, subhan. Nah, ada lagi bentuk riya, bentuk sum'ah. Ya, ini kata Dr. Firan dan Dirja. Ya, orang menceritakan kehebatan gurunya. Ya, orang menceritakan kehebatan gurunya. Dia ceritakan gurunya hebat. Dan saya ngambil ilmu darinya. Dia sedang menceritakan siapa itu? Dia sedang menceritakan dirinya. Ini saya murid orang hebat.
Kalau gurunya hebat, berarti muridnya juga ini juga bagian, ya, bisa ria, bisa bangga diri. Ya, bisa bangga diri. Ya, ini ceramah Dr. Firanda yang saya dengar ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita harus ya menjaga diri kita dari ria, dari sum'ah, dari ujub. Kikir, tadi sudah sampaikan kikir, ya. Kikir itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada bakhil, ada syuh. Ya, ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil tidak mau ngeluarin uang, bisa dia orang miskin, maaf, bisa dia orang kaya. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syuhun, ada orang tidak mau mengeluarkan duit, pelit. Ya, dan saat yang sama dia semangat ngumpulin harta, itu namanya syuhun. Ya. Nah, ini ada orang dia nggak ada obsesi jadi orang kaya, nggak ada obsesi. Tapi dia nggak mau berbagi pada orang. Ya, itu namanya bakhil, Pak. Nah, di atas bakhil ada nusyuhun. Syuhun apa? Pelit, saat yang sama dia pingin jadi orang kaya. Nah, itu namanya syuhun. Allah katakan Quran surah At-Taghabun, surah Hadid, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari syuh, maka dia menjadi orang yang beruntung. Ya, jahat itu ya hubungan tidak baik dengan manusia, baik dengan sikap, dengan lisan, nah itu jahat. Kemudian angkuh kurang lebih sama dengan sombong. Tamak, ya tamak lebih kepada ambisi terhadap dunia. Ya, yakni tidak puas terhadap anugerah Allah, itu namanya tamak, bahasa Arab. Ya, Nabi berlindung dari 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah ya, wa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak takut kepadamu. 2, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Itu namanya tamak. Ya. Dan ini penyakit. Sampai kapan penyakitnya selesai? Sampai masuk kubur. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini tamak. Ya. Dan orang seperti ini sampai di hari akhir tamak. Sampai hari akhir tamak, Pak. Allah katakan surah At-Taubah, ya. Saking cintanya dia kepada harta, di hari akhir dicarinya harta. Hartaku, mali katanya. Mana hartaku? Mana hartaku? Maka Allah katakan, hartamu itu ada 3 saja. Ya, siapapun kita, harta kita itu ada 3. Tidak lebih dari 3 harta kita, Pak. 1, apa yang kita makan, ujungnya jadi kotoran, ya. Seenak apapun, ya. Makan nasi apa, kenyang, ujungnya di mana toilet. Nah, itulah harta kita, Pak. Ya. Yang kedua, apa yang kita pakai? Ini kata Nabi, Pak. Apa yang kita pakai? Ujungnya apa? Lusuh, ya, kusam, ya. Beli mahal-mahal, kalau sudah sobek, jadi apa? Oke, ngelap mobil, ya, kusam. Nah, yang ketiga, apa yang kau sedekahkan? Itulah hartamu. Ya, tidak lebih dari 3 harta kita, Pak. Tidak lebih. Adapun rumah yang kita tempati belum harta kita, Pak. Ya, meninggal berubah jadi harta waris, ya, atau kebakaran, mudah-mudahan tidak. Saudara kita kehilangan harta banyak di Aceh, bagian di Sumatera Barat, ya. 1, 2 tidak kekal, ya, tapi yang ketiga kekal. Ya, itulah harta kita. Ya, makanya kata ulama, siapa yang mau menyimpan harta di tempat yang paling aman, simpanlah di langit. Ya,
Siapa yang mau hartanya tidak akan hilang karena dia merupakan tempat penyimpanan paling aman, simpanlah di langit. Maksudnya apa itu, Pak? Sedekahi. Ya, itulah tempat penyimpanan harta yang paling aman. Disedekahi. Ya. Wani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nah, beda sama orang tamak. Nah, tamak itu erat kaitannya juga dengan kikir. Tidak puas, merasa kurang, ya akhirnya tidak mau berbagi dengan orang lain. Ya, masih sedikit nggak mau dibagi dulu. Ya Allah, ini penyakit juga, Pak. Ya, ini penyakit. Ya, penyakit tamak. Kalau ilmu harus tamak kita. Kalau amal solih harus tamak. Ya, maka Nabi katakan, la yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman ini tidak boleh puas dalam kebaikan sampai surga menjadi akhir perjalanan hidupnya. Ya. Hari ini barangkali kita sudah baca Quran 1 juz, merasa cukup? Oh, enggak cukup, Pak. Ya. Besok mudah-mudahan kita bisa lebih. Iya. Tadi malam kita sudah salat tahajud, merasa cukup? Oh, tidak. Mudah-mudahan malam ini kita bisa salat tahajud. Hari ini istirahat dulu baca Quran, kenapa? Kemarin sudah dapat 1 juz, nggak boleh. Ya, dalam kebaikan seorang mukmin tidak boleh tamak. Demikian juga dengan ilmu. Ya, dalam ilmu kita tidak boleh merasa cukup. Harus selalu merasa kurang. Ya, baca Quran, baca buku, dengerin ceramah, dengerin kajian. Harus terus, tidak boleh puas. Ya, tapi dalam hal dunia tidak boleh tamak. Ya, tidak boleh tamak. Harus tamak itu lawan kata dari menerima. Itu lawan kata. Tamak cenderung dengan kiki. Jadi ya. Berarti kalau begitu orang beriman dilarang kaya, bukan begitu maknanya. Ya. Baik sekali kalau orang beriman jadi orang kaya, baik, ya. Apalagi bangga diri. Tadi bangga diri ini sebenarnya ujub bahasa Arabnya, ya. Kemudian congkak juga sama dengan sombong. Bersaing dalam urusan dunia. Nah, ini juga penyakit. Ya. Bersaing dalam urusan dunia. Kata Hasan Al-Basri, jika engkau dikalahkan dalam urusan dunia, tidak apa-apa. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Bisnisnya udah melejit naik, biasa itu. Ya. Tapi kita tidak boleh kalah dalam urusan agama. Ya. Udah kalah dunia, kalah akhirat, ya Allah, rugi sekali kita. Ya. Rugi sekali. Nah, dalam urusan dunia ada istilah kalah menang. Tapi dalam urusan akhirat tidak boleh ada yang kalah. Ya. Dalam urusan dunia ada kalah, ada menang. Ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Tapi dalam urusan agama tidak boleh ada yang kalah. Semua harus jadi pemenang. Ya, semua harus jadi pemenang. Berbangga dalam urusan dunia namanya tafakhur. Ya, bangga dalam urusan dunia. Ini panjang Allah jelaskan pada surah Al-Hadid. Ya. Umur 30, 40, 50 apa kebiasaannya? Ngumpulin harta. Ini konsep Quran, Pak. Tapi kalau sudah umur 50 ke atas, bangga-bangga. Apa yang dibanggakan? Kalau udah umur 60 apa? Anak. Anak. Coba dengerin. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau udah umur 60, kurang lebih yang diceritakan apa? Keberhasilan anaknya. Benar apa tidak? Ya. Orang sekampung tahu gaji anaknya di Jakarta. Siapa yang cerita? Bapaknya. Ya Allah, anak saya gajinya udah sekarang. Ya, itu penyakit. Dan beginilah manusia pada umumnya. Ya, bangga-bangga terhadap keberhasilan. Terutama keberhasilan anaknya. Ini konsep Quran. I'lamu
annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Umur 20 30 senengannya apa? Berhias. Karena pingin nambah istri. Ya, ini konsep Quran, Pak, bukan konsep saya. Umur 20 30 40 itu senangnya berhias. Ya, nggak mau rambut kalau nggak klimis. Rapi baju terus. Ya, selalu tampil bersih, tampil wangi, berhias. Ya, karena ada keinginan nambah istri. Betul apa tidak, Pak? Ini konsep Quran, bukan konsep saya. Ya. Umur 40 ke atas ngumpulin harta yang banyak. Takatsur. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa takatsur. Nah, begitu masuk usia 50 ke atas, tafakur. Bangga-bangga. Bangga kekayaan, bangga anak. Ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya, ini nasihat buat saya, nasihat buat kita semua. Tapi Quran sudah menggambarkan penyakit manusia seperti itu. Ya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya baru pulang kemarin bimbing jamaah. Ya Allah, semua anaknya diceritain. Nah, inilah dunia, saya bilang. Ya, cerita. Anak saya 4. Saya 4. 1 dokter. 1 notaris. 1 pengusaha. Ya. 1 pejabat. Ini penyakit. Cerita. Ya, saya nggak kenal sebelum cerita aja. Katanya, ya. Ustaz, naik ke lantai 4. Bagian masjid paling atas, Masjid Haram. Ya, ternyata di situ Ustaz, tempat orang-orang kaya. Kaget saya. Saya baru tahu juga. Karena kenapa, Bu? Saya perhatikan orang kanan kiri saya barangnya branded katanya. Berliannya Ustaz, ya. Habis cerita anak, cerita orang. Tolong Ustaz, kapan bawa jamaah umroh, sampaikan, suruh sholat ke atas. Kenapa, Bu? Biar lihat kayaknya orang Arab. Ya, yang dia pakai itu, ya. Itulah orang. Ya, bukan kita insya Allah. Senang, berbangga, bangga. Ya, ini penyakit. Ya, ini penyakit. Berbangga-bangga dalam urusan dunia. Ya. Menjilat. Ya, menjilat. Ya. Ya, senang muji aja, senang dipuji orang, senang disanjung. Ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Ya Allah. Ya, menjilat. Baik masyarakat biasa, termasuk para pejabat. Ya, termasuk para pejabat. Ya, yang dalam bahasa Syekh Utsaimin dalam hadisnya itu, ya, bitaqah. Ya, yakni mohon maaf, pembisik. Bahasa Syekh Utsaimin pembisik penguasa. Pembisik penguasa itu ada 2. 1, yang penting penguasa senang. Salah nggak salah, selalu benar penguasa. Itu pembisik. Ya. Nah, yang kedua pembisik, yang penting Allah senang. Ya. Rata-rata pembisik, semua pembisik di zaman para sahabat karena Allah. Sehingga ketika Umar salah ditegur langsung. Ya, adapun belakangan kita nggak tahu bagaimana pembisik penguasa sekarang. Yang penting Allah redha atau yang penting penguasa senang. Ya, termasuk kita nih masyarakat biasa. Ya, jangan sampai kita menjila. Kalau orang salah, tegur, ya salah. Ya. Kalau dia menyimpang, sampaikan. Tentu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang benar. Ya, penjilat. Berhias untuk manusia, ya. Berhiaslah karena Allah. Pakai baju yang bagus karena Allah. Ya.
wangi-wangi karena Allah. Ya, jangan karena manusia. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Ya. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Kemudian menutup mata dari aib diri dan menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ini dia penyakit. Maka seorang mukmin itu, Pak, nasihat buat saya, buat kita, dia tidak tahu urusan orang lain. Iya. Bukan karena dia cuek, bukan. Kenapa? Karena terlalu banyak aib dia yang harus dia perbaiki. Ini nasihat buat saya. Ya. Kita jangan banyak tahu aib orang. Ya, jangan banyak tahu urusan orang, jangan banyak. Ya, kenapa? Karena aib kita terlalu banyak untuk kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya. Tapi siapa yang sibuk dengan aib orang lain, maka sungguh dia akan lupa aib dirinya. Ya. Dia akan lupa aib orang lain, aib dirinya. Kan yang dia tahu aib orang lain. Ya. Fanatik dan emosional bukan karena Allah. Ya. Berharap dan takut kepada selain Allah. Gibah. Ya. Kemudian adu domba, bohong, dusta, berkata jorok, ya. Jaga lisan kita, Pak, ya. Nasihat buat saya. Kita itu, Pak, kenapa kita disuruh zikir pagi? Ya, karena lisan kita itu pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Ini kata Nabi. Begitu kita bangun di pagi hari, mata berkata kepada lisan. Kata mata, istaqim, wahai lisan, luruslah kamu. Kalau kamu lurus, saya juga lurus, kata mata. Ini hadis sahih. Telinga juga bicara kepada lisan. Kata telinga, hai lisan, luruslah kamu. Kalau kamu lurus, saya juga lurus. Ya. Kalau lisan sudah bengkok, mata secara otomatis akan bengkok. Makanya kita disuruh zikir pagi. Ya. Jangan dicoba. Tapi kalau pernah, ya, tapi jangan dicoba. Bedakan dengan kita zikir pagi dan tidak zikir pagi. Itu sangat berbeda dalam perjalanan sampai kita tidur. Itu sangat beda. Ya. Kita akan mudah melihat hal yang tidak benar. Ya. Kita akan mudah mendengar sesuatu yang tidak benar. Kalau tidak zikir. Tapi kalau kita zikir pagi, insya Allah mata kita lebih terjaga. Ya, telinga kita lebih terjaga. Makanya di sini sebutkan jangan berkata jorok. Orang kalau omongannya sudah tidak terjaga, pasti matanya juga tidak terjaga. Ya, omongannya sudah tidak terjaga, pendengarannya tidak terjaga. Karena lisan, saya ulangi, pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Dia pemimpin. Ini istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan diri saya, diri kita, sempatkan zikir pagi. Ya, sempatkan zikir pagi. Ya, merendahkan orang lain. Ya, sekalipun orang lain itu memang lebih rendah dari. Ya, ada ibu-ibu, dia sedang gendong anaknya. Tiba-tiba ada orang kaya lewat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, maka ibu yang gendong anaknya ini ngomong, ya Allah, ya anakku, kalau besar mudah-mudahan kamu seperti dia. Kaya, dipuji orang, dihormatin orang. Kira-kira wajar tidak ibu seperti ini, Pak? Ya wajar saja. Semua ibu pasti berkeinginan anaknya ingin jadi sukses. Dalam pandangan manusia, sukses dunia. Ya, mudah-mudahan kalau besar kamu seperti dia, jadi sanjungan orang, kaya, kata ibunya.
Tiba-tiba ada orang miskin lewat. Anakku, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau besar kamu tidak seperti dia. Ya, jangan seperti dia. Anak ini ngomong, padahal masih buayan, masih dalam buayan, masih belum tahunan umurnya, masih digendong. Tidak pantas wahai ibu bicara seperti itu. Ya, tidak pantas. Maka ini termasuk bayi ajaib. Ada 4 bayi ajaib itu. Bayi yang bisa bicara dalam apa ini? Dalam buayan. Nabi Isa, Ibnu Juraij, Ashabul Ukhdud, kemudian bayi yang tadi digendong. 4. Selain itu tidak ada lagi. Ya. Ya. Karena dia merendahkan orang. Ketika terjadi Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Fathu Mekah. Maka Nabi masuk Ka'bah. Itu satu kemuliaan. Dan yang masuk Ka'bah itu orang yang Allah muliakan. Nabi masuk Ka'bah bersama siapa? Bukan dengan Abu Bakar. Bukan dengan Umar. Nabi masuk Ka'bah bersama 2 orang. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Satunya saya lupa. Yang jelas sama-sama miskin. Ya. Dua-duanya budak. Dua-duanya budak. Ya. Nabi katakan, yang akan masuk Ka'bah bersamaku, orang yang Allah muliakan. Siapa Bilal bin Rabah? Ya, mohon maaf, miskin. Ya, orangnya hitam. Tapi Allah muliakan dia, bukan dengan hartanya, dengan keimanannya. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Ya, hanya karena dia orang ya. Meskipun dia, kata Syekh, la qimatun fil mujtama'. Ini orang enggak punya harga di masyarakat. Ya. Tetapi ketika imannya ditimbang menyamai iman orang Madinah. Siapa itu? Perempuan berzina. Dia berzina, hamil, lapor kepada Nabi. Ya Rasul, rajam saya. Kata Nabi, rawat dulu bayi kandunganmu. Ya, sampai besar perutnya. Nemuin Nabi. Udah, keluarin dulu anakmu sampai lahir. Ya, baru dirajam. Setelah lahir, nemuin Nabi. Udah, besarin dulu anakmu. Ya. Sesudah itu dia lapor kepada Nabi karena anaknya sudah mulai bisa jalan, lapor, dirajam. Ya. Dia dirajam, lemparin batu. Begitu terakhir batu besar, muncrat darahnya. Ada yang bilang, ada yang ngomong, ini dasar bahasa kita, sampah masyarakat. Ya, waktu hidup berzina, meninggal ngotorin orang. Kenapa? Darahnya muncrat kena ke sahabat. Ya, darahnya itu kemana-mana sampai mengenai sahabat. Ya, orang nimpalin, dasar sampah masyarakat. Waktu hidup berzina sampai hamil, sekarang waktu meninggalnya darahnya ngotorin orang. Itu kedengaran sama Nabi. Ya. Kedengaran sama Nabi. Seandainya iman perempuan ini ditimbang, itu sama nilainya dengan iman orang Madinah. Memang tadinya dia berzina, tapi dia taubat kepada Allah. Dia dirajam. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita merendahkan orang karena dia miskin. Ya, karena bukan itu nilai tinggi rendahnya seorang di hadapan Allah. Tinggi rendahnya seorang karena kedekatannya kepada Allah. Iya. Kita mungkin pejabat, terhormat, belum tentu kita dihormati oleh Allah. Iya. Belum tentu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain.
Ya, sekalipun dia lebih rendah secara dunia dari kita. Ya, hendaknya berhati-hati dan mewaspadai sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak yang tercela tersebut di atas. Ini adalah gerbang segala keburukan. Bahkan keburukan seluruhnya yang tadi kita sebutkan satu persatu. Sebagian pemilik jiwa yang kotor dari kalangan fuqaha zaman ini, ya, ini pengarang kitab bercerita dulu, para ilmuwan dulu, orang-orang yang faham terhadap agama dulu telah ditimpa penyakit-penyakit tersebut, apalagi zaman sekarang. Pengarang buku ini cerita orang-orang dulu. Yang dia sampaikan itu orang-orang berilmunya, bukan masyarakat awam, bukan. Orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, baik dia talibul ilm, baik dia pengajar, ya itu udah bisa sombong, merendahkan orang. Apalagi zaman sekarang, ya, yang keimanan semakin kesini semakin berkurang, ya. Maka kita harus lebih waspada, terutama saya harus lebih waspada dari sifat-sifat buruk yang kita sebutkan tadi di atas. Ya, kecuali siapa yang dijaga oleh Allah. Ya, siapa yang dijaga oleh Allah dari hasad, ujub, ria, merendahkan manusia. Ya, orang-orang yang dijaga, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulangi Pak, ini beliau sedang cerita generasi dulu. Ya, apalagi generasi sekarang ini. Ya saya ini, mohon maaf ya kita ini. Yang tanpa sadar sombong. Tanpa sadar ngerendahin orang. Tanpa sadar pingin dipuji kalau ngomong. Ya, tanpa sadar pingin disanjung kalau bicara. Ya, pakai baju bagus sedikit, tanpa sadar pingin disanjung orang. Ya Allah. Ya. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Obat untuk penyakit-penyakit ini dijelaskan secara lengkap ya dalam buku ya Raqaid. Imam Bukhari sendiri punya buku namanya Sahih Bukhari. Ada bab khusus namanya kitab Ar-Riqaq, kitab kelembutan. Ya, ini kalau kita baca hadis-hadisnya, semua seputar bagaimana hati bersih. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Kata beliau, silahkan dimiliki ya. Dan saya sudah ada buku bahasa Arabnya nih ya, yakni kitab diantaranya Ar-Ri'ayah. Ya. Dan Imam Bukhari sendiri dalam kitab Sahih Bukharinya menulis bab khusus, bab nasihat-nasihat. Judulnya itu kitab Ar-Riqaq atau Ar-Raqaid. Ya, silahkan azan dulu. Bagus. Jangankan kepada ulama, pada nabi aja boleh. Ya, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Tetapi jika kaitannya itu dalam bentuk zakat mal, ya, jangan sebut itu zakat mal. Ya, kita ada ulama maaf miskin, ya kita bawa. Kalau itu bentuknya zakat mal kita, jangan kita sebutkan itu zakat mal.
Karena zakat mal itu identik dengan maaf orang miskin. Sehingga jangan-jangan orang ngasih ke saya ini karena melihat saya kekurangan. Ulama itu punya izzah. Ulama itu punya kehormatan. Ya, tapi kalau hadiah, sampaikan itu hadiah dari kita. Kalau zakat mal, jangan sampaikan. Jangan sebut itu zakat mal. Walaupun itu zakat mal. Ya. Sama juga dengan orang miskin secara umum. Kita punya zakat mal, ya kasih saja. Tanpa kita sebutkan itu sebagai zakat mal. Khawatir tidak tersinggung. Ya, dia merasa ya dimiskinkan. Walaupun dia memang orang miskin. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya, lebih utama kita batalkan puasa kita untuk membahagiakan dia. Ya. Tapi kalau cuma air minum yang disodorin, ya, cuma air minum. Dalam riwayat itu makanan. Ya, dalam riwayat itu makanan. Sodorin cuma air putih 4.000. Ya, kita juga bisa beli. Tapi kalau yang disodorin udah kebuli, ya. Yang disodorin apalagi duren ada kopinya ya Allah, ya. Lagi Pak Sahril duren kopi kan apalagi itu? Apa itu Pak yang biasa itu namanya? Lemang ya Allah, ya. Saya ya di samping sayang tentu ingin nyenengin. Ya, lebih utama kita berbuka. Ya, lebih utama berbuka. Jangan kita katakan ya, udah saya bawa pulang aja, jangan. Itu masuk dalam kategori meminta. Ini disodorin. Ya, udah saya puasa. Apalagi boleh nggak mentahnya? Itu lebih terjelek lagi. Dia bilang mentahnya, itu beras ada di belakang mentahnya. Mentahnya kan lebih umum, maksudnya uang. Itu tercela, masuk dalam kategori apa namanya? Meminta, kecuali darurat terpaksa. Demikian, Pak. Ada yang lain? Silahkan. Cukup ya? Demikian kajian kita. Tolong tandain kita sampai halaman berapa ini? Besok kita masuk halaman 35.